Pemirsa Komisi Kepolisian Nasional Kompolnas turut mengawasi penelusuran kasus 7 remaja yang tewas di Kali Bekasi, Jawa Barat. 7 remaja itu diduga melompat ke sungai lantaran takut dengan patroli polisi. Apa saja kesaksian yang berhasil dikumpulkan dan apa pula temuan polisi dalam kasus ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota Kompol Audi Joyce Oroh, kemudian Komisioner Kompolnas Yusuf Warshim dan juga kriminolog Profesor Adrianus Meliala. Selamat petang, semuanya kita menuju ke Pak Kasat terlebih dahulu. Pak Kasat, di program yang sama, di program Kabar Petang kemarin saya sempat berbincang langsung dengan Ketua SAR menyampaikan bahwa 1 dari 7 jenazah ini dinyatakan masih hidup. Itu betul nggak Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, pada saat kita melakukan evakuasi dan olah TKP di tempat ditemukannya 7 jenazah itu, tidak ada yang dari ke-7 jenazah itu tidak ada yang masih terindikasi masih hidup Mbak, jadi sudah meninggal dunia. Dan selanjutnya kami melakukan evakuasi terhadap 7 jenazah ke Rumah Sakit Polri Mbak. Oke, orang yang dinyatakan masih hidup ini bagaimana ceritanya Pak? Dapat kami jelaskan Mbak, kalau terkait dengan orang yang masih hidup itu mungkin berbeda dengan penemuan 7 jenazah ini Mbak. Baik, dari hasil penyelidikan, temuan terbaru dari pihak kepolisian apa Pak sampai sejauh ini? Saat ini kami masih melakukan identifikasi terhadap ke-7 jenazah, karena kami fokus terhadap proses identifikasi untuk mempercepat kita menemukan identitas dari ke-7 jenazah tersebut. Jadi saat ini kami meminta bantuan dari rekan-rekan media juga untuk mengamplifikasi apabila ada keluarga yang memiliki anggota keluarga yang tidak kembali ke rumah, mungkin bisalah segera diinformasikan kepada kami untuk melakukan identifikasi segera di RS Polri. Demikian Mas. Baik Pak Kasat, ini kan di sekitar lokasi ini kan ditemukan ada puluhan senjata tajam. Apakah puluhan senjata tajam ini juga ada kemungkinan atau ada dugaan adalah milik para korban? Selamat sore Mas, untuk kepemilikan dari senjata tajam itu sendiri masih dalam proses penyelidikan kami. Jadi dari permulaan kejadian mungkin dapat kami jelaskan sedikit bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 September 2024 sekitar pukul 3 dini hari itu ada sekelompok pemuda yang berkumpul di base camp sekitar lokasi ditemukannya jenazah itu Mas. Baik. Jadi setelah kita lakukan mereka berkumpul di situ, kemudian datang tim dari patroli presisi, kelompok pemuda itu kemudian melarikan diri dan ada yang melarikan diri ke areal pemukiman warga dan ada yang meloncat ke sungai Mas. Demikian. Baik, artinya 7 orang ini ada di kumpulan puluhan orang yang berada di dalam bedeng yang sedang melakukan pesta miras dan hendak tawuran ini Pak? Untuk sampai saat ini kami masih melakukan proses pendalaman untuk identifikasi tersebut Mas. Kami masih melakukan proses penyelidikan, adakah kesesuaian antara keterangan saksi-saksi dengan kondisi jenazah yang memang pada saat itu kita temukan berdekatan dengan lokasi pertemuan itu, berkumpulnya kelompok pemuda tersebut Mas. Oke, Pak Kasat, sejauh ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka? Proses penyelidikan seperti apa Pak? Dapat kami jelaskan Mas, untuk saat ini kami masih fokus pada identifikasi terhadap ke-7 jenazah yang ditemukan yang tidak memiliki identitas tersebut Mas. Jadi kami masih melakukan proses pendalaman dan penyelidikan terhadap peristiwa tersebut. Oke, saksi-saksi yang sudah dimintai keterangannya ini siapa saja Pak? Dari kelompok pemuda yang berkumpul pada saat itu, memang kami ada dari pihak patroli presisi sendiri mengamankan 22 orang pada saat itu dan kami sudah memeriksa dari ke-22 orang tersebut. Di samping itu juga kami ada melakukan pemeriksaan terhadap saksi warga sekitar yang melihat kejadian juga pada saat itu.
Baik, kita ke Komisioner Kompolnas, Pak Yusuf Warshim. Pak Yusuf, Anda melihat kejadian ini seperti apa? Kompolnasnya ada di mana untuk ikut mengawasi jalannya proses penyelidikan polisi ini? Ya baik, kami sendiri pada saat itu muncul dalam pemberitaan, kami langsung cepat karena 7 mayat yang ditemukan kan. Jadi ini sangat luar biasa, kami komunikasi dengan Polda Metro Jaya dan Polda Metro Jaya langsung responsif untuk melakukan pengawasan. Nah, pertama, ini kita tunggu hasil penyelidikan komprehensifnya agar tidak simpang siur informasinya. Hasil otopsi itu yang paling utama. Yang kedua, identifikasi agar pihak keluarga korban dipastikan tahu. Satu sisi mitigasi perlu diberikan kepada keluarga korban. Yang kedua, identifikasi ini akan memudahkan penyidikan selanjutnya. Yang ketiga, olah TKP terus dilakukan untuk mendapatkan petunjuk-petunjuk yang itu misal aliran kalinya itu berapa jauh dari titik kalau itu diduga melompat, ada CCTV tidak. Nah, informasi-informasi yang terkait dengan patroli itu perlu didalami lagi itu. Jadi kalau dikatakan diduga ada patroli terus terjadi kabur, apalagi kalau kaburnya itu terlihat ada yang loncat di kali, itu harus didalamin itu. Mengetahui loncat, apa yang dilakukan oleh anggota pada waktu itu, membuat laporan, nah itu kan masih perlu didalami. Oleh karena itu, agar tidak sepotong-sepotong, semua proses penyelidikan ini harus dilakukan secara komprehensif, berawal dari otopsi, identifikasi, olah TKP, yang itu nanti akan menjadi terang apa sebenarnya penyebabnya. Apakah memang murni tenggelam, diduga lompat, dan penyebab lompat itu apa? Apakah memang diduga ada patroli? Kalau itu patroli mengetahui lompat, apa dibiarkan begitu saja? Baru diketahui hari minggunya. Itu yang perlu kami pastikan, ini yang kami akan terus awasi. Oke, baik. Kita menuju ke Prof. Adrianus. Prof. Adrianus, barang bukti apa saja yang sebetulnya diperlukan untuk mengusut tuntas kasus ini? Saya kira betul bahwa hasil otopsi menjadi yang paling diandalkan ya, di samping juga dengan keterangan dari saksi yang hidup serta berbagai tadi ya senjata dan yang lain-lain. Namun demikian saya melihat dengan cara agak berbeda, Mbak dan Mas. Saya menangkap kesan bahwa ada semacam ketidakpercayaan pada polisi ini, police distrust. Ya mungkin juga masih ada pengaruh dari kasus di Padang dan yang lain-lain, sehingga kemudian lalu ujung-ujungnya adalah ya saya ingin kegiatan pengejaran datang ke TKP itu adalah kegiatan yang amat tidak pasti. Tidak bisa kita harusnya begini, harusnya begitu, ya. Terlalu banyak kemungkinan bagi seorang anggota polisi dalam rangka menghadapi respons dari orang, apalagi orang yang sudah diduga melanggar hukum. Jadi dengan asumsi bahwa memang terjadi seperti ini ya, di mana polisi datang lalu kemudian orang lari, maka tentu kemudian kita nggak bisa menyalahkan kalau kemudian lalu ada orang yang kemudian bereaksi dengan seperti saya katakan pada kemarin, dengan memakai pendekatan mob mentality ya, apa namanya, satu orang loncat ke air yang lain ngikuti gitu ya. Hal mana dia sendiri tidak bisa berenang begitu ya. Sebab saya kira kalau kita gampang sekali menyalahkan polisi, nanti besok-besok nggak ada anggota yang mau datang ke situasi di mana sebetulnya dia juga berisiko loh, ketika dia tidak tahu apa yang dihadapinya, apakah orang yang sedang santai atau sedang membawa senjata misalnya, begitu. Baik, Prof, ini apakah murni hanya karena ketakutan saja? Kan kita lihat misalnya Afif di Sumatera Barat juga sama ya, melompat di sungai ketika razia tawuran. Nah ini juga sama nih, 7 orang melompat. Apakah ini hanya sebatas rasa takut saja terhadap kedatangan polisi saat itu? Atau ada faktor lain, Prof, menurut Anda? Sebetulnya dalam skala lebih kecil kan sudah pernah terjadi nih, begini-begini nih. Ya. Ketakutan, panik, karena tadi merasa bahwa dia memang melanggar, bahwa salah dan ada polisi. Jadi bayangkan polisi sendiri ternyata memang masih dianggap sebagai sesuatu yang simbol hukum gitu. Untuk itu maka kemudian dia melarikan diri. Nah, cuma sekarang bedanya skalanya luar biasa, yakni 7 orang. Tapi sebetulnya pada dasarnya polanya sama. Nah, soal 7 tadi saya beranggapan bahwa ini sebenarnya yang kita sebut sebagai mob atau herd mentality, mental di mana orang bergerak dengan konteks semacam gerombol, semacam kawanan domba saja. Jadi dengan mudah didorong untuk masuk, misalnya masuk jurang begitu ya. Karena dia tidak menggunakan lagi akalnya
akal sehatnya, tapi tadi sekedar mengikuti apa yang menjadi emosinya, sekedar mengikuti kata hatinya, dan apalagi mengikuti apa yang diperbuat oleh teman-temannya. Nah, maka kemudian lalu tadi semua merat mencar-mancir, dan tadi ada yang kemudian memilih untuk lompat, padahal tadi dia tidak bisa berenang misalnya. Oke, jadi pertanyaannya adalah kalau memang ini 7 remaja kemudian melompat ke sungai karena diduga ya menghindari kejaran polisi, apakah pihak kepolisian juga turut memeriksa polisi yang ketika itu berpatroli atau seperti apa? Nanti kita akan bahas. Usai jeda berikut tetap bersama kami di Kabar Petang. Sudah banyak yang merasakan keuntungan lebih belanja di Depo Bangunan. Mau seperti mereka, menangkan undian berhadiah total 14 miliar di Depo Bangunan. Ayo belanja! Hanya di Depo Bangunan.